Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Perkembangan Kehidupan Sosial atau Politik di Indonesia pada abad ke-19. A. Politik kolonial konservatif 1800 sampai 1848. Pada abad ke-18, Belanda mengalami kemunduran politik yang sangat besar. Dalam tahun 80-an, perang dengan Inggris menyebabkan rendahnya pada perdagangan VOC diambil alih oleh kerajaan pemerintah Batavia Republik. Sementara itu, pusat kedudukan VOC diambil alih oleh Inggris. Pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional Kompeni dengan tujuan agar memperoleh penghasilan sebagai laba perdagangan untuk keuntungan bagi kerajaan, seperti politik etis dan administrasi Kompeni dijalankan suatu sistem pemerintahan secara tidak langsung. B. Kultur Telsel. Sampai tahun 1830, politik kolonial Belanda berdasarkan pada prinsip dan praktek yang satu sama lain saling bertentangan. Tetapi sejak tahun 1830 itu, politik kolonial Belanda memperoleh satu sistem yang pasti dan konsekuen, yang kemudian dikenal dengan nama kultur Telsel, sistem yang menjunjung tinggi kebebasan ekonomi dan perusahaan-perusahaan barat kapitalistik dan yang dapat memberikan keuntungan disingkirkan karena sistem tersebut memberi keuntungan kepada Inggris untuk memonopoli perdagangan di Indonesia, sedangkan Belanda lah yang memikul biaya. C. Permulaan politik kolonial liberal. Periode antara 1859 sampai 1870 ditandai oleh pesatnya kemajuan perdagangan Eropa dan negara Belanda mendapat keuntungan dari perkembangan ini. Masa 20 tahun ini bagi negeri Belanda merupakan masa transisi dari keadaan perindustrian menjadi industri. Tahun 1848 merupakan permulaan adanya kesempatan untuk mengadakan reform dalam politik kolonial melalui saluran parlementer. D. Dari politik kolonial ke politik etis. Pada tahun 1870, Belanda memasuki periode kapitalisme modern. Hasil revolusi selama 20 tahun terwujud dalam perkembangan industri, perkapalan, perbankan, dan komunikasi yang modern. Volume perdagangan perkembangan dengan pesat, sedangkan perkembangan modal terjadi secara besar-besaran. Sistem perdagangan bebas mengatur hubungan-hubungan ekonomi Belanda dengan negara-negara tetangga. Politik pintu terbuka di Hindia Belanda dan perkembangan perusahaan swasta mengakibatkan hasil-hasil tanah jajahan lebih banyak mencari pasaran di negara asing daripada di negara Belanda. Adapun isi undang-undang agraria yaitu yang pertama, Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan menjadi tanah milik pemerintah. Tanah itu dapat disewakan paling lama 75 tahun. Yang kedua, tanah milik pemerintah antara lain hutang yang belum dibuka, tanah yang berada di luar wilayah milik desa dan penghuninya, dan tanah milik adat. Yang ketiga, tanah milik penduduk antara lain semua sawah,
ladang, dan sejenisnya yang dimiliki. Menjelang politik. Politik liberal yang berlangsung sebelum adanya sistem politik etis menekankan harus ada keuntungan yang diberikan oleh tanah jajahan kepada negara induk, yaitu Belanda. Masalah yang terus terjadi dalam berbagai sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial adalah mengenai cara mengeksplorasi tanah jajahan. Partai agama Roma, Katolik, anti-revolusion, dan Kristen historis yang bersifat humaniter menekankan politik yang berbasis pada agama, kerja bebas, dan tuntutan moral dari negara induk. Politik etis mempunyai orientasi kepada paham humanis, menguntungkan penduduk pribumi, mengejar politik kesejahteraan, dan menjadi makin kuat. Adapun 3 slogan utama politik etis yaitu irigasi, edukasi, imigrasi. Latar belakang munculnya politik etis. Yang pertama, pelaksanaan sistem tanam paksa yang menguntungkan Belanda tapi menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia telah menggugah hati nurani sebagai orang Belanda. Yang kedua, eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib buruk rakyat pribumi. Yang ketiga, upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Yang keempat, adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri atau kaum etis terhadap praktik liberal kolonial seperti Van Cole, Van Deventer, De Waal, Baron, Van Heuvel, dan Van den Berg.